Jadi sesungguhnya yang disebut sakti itu bagaimana gitu kan tadi. Tidak ada kisah Nabi Muhammad menunjukkan kehebatannya, kesaktiannya tadi ya. Inilah kadang-kadang orang itu salah pandang terhadap kesaktian. Nah inilah yang harus ingin Abah ajak pada malam hari ini adalah bagaimana kita menjadi manusia sakti menurut Allah, dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad ya. Perut sering lapar diganjal, kaki pernah berdarah, tadi badannya pernah dilempari batu dan dan sakit semua ya, tadi sahabat tadi semua ya. Jadi pertama kita ingatkan dulu tentang hubungan kita dengan Allah ya. Abah pernah jelaskan tentang abada ya'budu ibadatan, bahwa hubungan dengan kita dengan Allah itu adalah disebut dengan ibadah ya. Kita disebut abdi atau abdun, dan Allah disebut adalah ma'bud dari semua. Maka hubungannya adalah disebut ibadah. Nah ibadah itu adalah pengabdian, bukan. Maka hilangkan, kalau Anda ingin jadi manusia bahagia, hilangkan arti ibadah itu menyembah di semua. Karena Anda akan menjadi manusia yang tersiksa dari semua. Anda merasakan itu sebuah ibadah, itu hubungan berupa sholat, puasa, haji, zakat, sodako akan menjadi siksaan kepada Anda. Karena Anda melakukan dengan penuh keterpaksaan tadi semua. Ini yang sulit. Maka hilangkan kata menyembah dalam sholat tadi semua, karena sesungguhnya tidak ada dalam Islam itu perintah untuk menyembah Allah itu. Adapun kata liya'buduni adalah dari kata abada, ya'budu ibadatan adalah menjadi hamba Allah tadi semua. Artinya kalau Anda ingin bahagia, jadi manusia sakti adalah jadilah hamba Allah tadi semua. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Kalau hamba Allah dia sholat bukan cari pahala. Ajron adhima, betul Allah katakan ajron. Jangan artikan ajron itu adalah pahala, karena ada yang lebih besar daripada pahala, adalah yang memberi pahala dari semua. Dan jangan juga untuk tujuannya surga, ada yang lebih indah daripada surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ingin takut, jangan neraka. Ada yang lebih menakutkan dari Allah Subhanahu wa taala tadi semua. Inilah bahwa kita start awal untuk memahami kita menjadi manusia unggul tadi semua ya. Maka kalaupun nanti bulan Ramadan, jangan cari Lailatul Qadar, carilah yang punya Lailatul Qadar. Kalaupun kita ingin beramal, jangan menunggu hari Jumat, malam Jumat. Jamulah dengan Allah, dengan pemilik hari Jumat, maka semua hari menjadi hari Jumat. Ini manusia unggul tadi semua ya. Intinya siapapun bersama Allah dia menang tadi semua. Itulah awal pembuka sebagai kita adalah menjadi manusia sakti tadi semua ya. Jadilah hamba Allah tadi semua. Kalaupun Anda harus menjadi hamba abdi negara, jadi maka jadilah abdi Allah untuk negara tadi semua. Jangan menjadi abdi negara tapi bukan untuk Allah. Tapi kalaupun Anda abdi negara, silakan kerja untuk negara, tapi untuk sebagai abdi Allah. Silakan Anda bekerja, mencari uang, bekerja, bertanam, bercocok tanam adalah, tapi bukan menjadi abdi uang, menjadi hamba uang, tapi adalah engkau tetap adalah sebagai hamba Allah, adalah karena engkau dengan pemilik uang. Maka Abah sering katakan, jangan mencari uang, carilah pemilik uang. Allah lah pemilik uang itu. Allah lah pemberi uang itu. Allah lah yang menentukan engkau mendapatkan atau tidaknya uang itu. Pahami ya sahabat. Jadi ini makanya hubungan kita kepada Allah itu adalah sebagai hamba, adalah bukan sebagai sembah menyembah ya. Kemudian kita adalah makhluk ya. Allah adalah khalik. Makanya hubungannya kita dengan Allah itu adalah khuluk dari semua. Tumbuhnya pada diri kita adalah akhlak dari semua. Inilah ma'rifat rububiyah itu adalah tentang akhlak. Akhlak siapa? Nah ini yang harus kita bahas. Apa akhlak kamu atau akhlak Allah? Ini semua. Ya. Maka inilah menjadikan kunci kepada kita. Kalau kamu adalah kamu, maka kamu tidak akan pernah bersama Allah. Kalau kamu adalah bukan kamu, barulah kamu akan tersambung dengan Allah. Ini konsep nafi isbat sesungguhnya. Maka itulah kenapa kita harus menjadi hamba Allah, supaya kamu bukan kamu tadi semua ya.
Jadi pahami ya, maka taholi dulu kita. Taholi dulu keberadaan wujud kita. Keberadaan diri kita yang menjadikan kita lelah, yang menjadikan diri kita tidak bahagia, yang menjadikan diri kita adalah capek karena adalah engkau menjadi engkau tadi semua ya. Yang menjadikan engkau kalah karena engkau adalah engkau. Yang menjadikan engkau ada tidak sukses karena engkau adalah engkau. Coba kalau engkau itu bukan engkau, pasti dia tadi semua. Pahami oleh kita semua ya. Maka karena pada saat kita adalah kita, maka kita ini akan diliputi dengan sifat madmumah dari nafsu dan jasad kita. Selama kita adalah kita, berarti yang meliputi tubuh kita adalah nafsu yang buruk, madmumah, yang tercela. Tentu Allah tidak akan tahali dengan sifat Allah adalah dengan sifat mahmudah. Karena setelah sifat Allah tajali pada kita, barulah Allah tajali pada hati kita. Disitulah setelah kamu, bukan kamu. Nah itu. Jadi itulah kenapa jangan kita hanya berdikir la ilaha illallah nafi isbat, tapi yang ada terus kita, gitu kan tadi. Dikir la ilaha illallah supaya saya banyak duit. Dikir la ilaha illallah supaya saya bisa sakti. Dikir la ilaha illallah. Nah, ini kan konsep yang salah tadi semua ya. Jadi pahami ya. Nah, pada saat kita sudah takhali dengan merasa berada kewujudan kita lupakan bahwa aku bukan aku tadi semua. Karena selama aku adalah aku, maka kamu adalah pasti tidak akan tersambung dengan Allah. Tapi kalau kamu itu bukan kamu akan tersambung dengan Allah. Berarti kamu sudah mampu mentakhali dirimu dan mentahali sifat Allah, maka akan tajalilah Allah. Ke dalam mana? Ke dalam misbah yang ada pada miskat dadamu tadi semua. Maka dia telah nyaman menjadikan kolbumu adalah kolbul mukmin baitullah, menjadikan hatimu adalah rumahnya. Tadi semua setelah engkau bersihkan mafi kolbi ghairullah, di dalam hatimu tidak ada yang selain dia. Tadi kalau kamu adalah kamu, maka dia tidak ada. Kalau kamu adalah bukan kamu, dia ada. Tadi semua begitu konsepnya. Jadi sederhana kan, bukan puasa yang berbulan-bulan bertahun-tahun tetap kamunya ada. Tadi semua bukan dikir gadeng jutaan kan kau mengharapkan sesuatu yang selain dia. Inilah kenapa dalam segala amal, bagaimana Nabi bersabda, innamal amalu binniyat. Segala amal itu tergantung daripada niat. Tadi semua. Bacaannya Fatihah tujuannya untuk mencelakakan orang, jadi dari Fatihah. Sihirlah Al-Fatihah itu. Bacaannya adalah kulhu palak binas, tapi tujuannya adalah untuk memadamkan warung orang lain. Maka jadi karena Allah akan mengikuti apa yang kau kehendaki tadi semua. Maka sesungguhnya pada saat kau baca surat Julaiho, maka jadilah ayat pelet, jadi sihirlah Quran itu. Maka sekarang tidak sedikit manusia menjadikan Al-Quran adalah sihir kepada dirinya sendiri. Inilah makanya pemaknaan innamal amalu binniyat tadi semua ya. Pahami ya sahabat ya. Jadi pada saat kamu adalah bukan kamu mentaholikan dirimu, maka tahalilah sifat mahmudah Allah, maka tajalilah sekarang Allah pada dirimu. Maka disitulah dikatakan takhallaku bi ahlakillah. Mulailah kita akan diseliputi, tubuh kita akan dibalut dengan cahaya robbaniyah. Dengan itulah disebut ma'rifat robbaniyah. Robbaniyah adalah rububiyah, adalah ma'rifat ketuhanan, akhlak Allah pada kita. Maka akan terjali dia pada diri kita. Kamu menjadi sabar, kamu menjadi syukur, karena syukur itu sifat Allah, sabar itu sifat Allah, pemaaf itu sifat Allah, kaya itu sifat Allah, goniyun, goni, mugni, rozak, rizki itu sifat Allah tadi semua. Kemudian juga bahwa Rahman sifat Allah, Rahim sifat Allah, gagah sifat Allah. Maka inilah semuanya. Maka sesungguhnya pada saat kamu bukan kamu, maka engkau akan mendapatkan dia dengan segala paket komplitnya. Ilmu akan ada pada dirimu tadi semua. Semuanya. Karena engkau bersama pemilik surga, engkau bisa bersama pemilik uang tadi. Maka jangan cari uang, carilah pemilik uang. Jangan carilah Lailatul Qadar, carilah pemilik Lailatul Qadar. Jangan beribadah hanya mengejar sepertiga malam, carilah pemilik sepertiga malam. Setelah engkau bersamanya, engkau bukan mendapatkan paket yang luar biasa, paket komplit semuanya. Jadi itulah ma'rifat para rasul,
Ma'rifat para anbiya, para siddiqin, para solehin adalah akhlak dengan ma'rifat rububiyah, dengan sifat akhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah. Tadi kalau baginda Nabi, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itulah dikatakan bahwa hubungan makhluk dengan khalik adalah khuluq. Khuluq itu adalah mufrad, tapi jamaknya adalah akhlak. Inilah yang akan terjali akhlak Allah pada diri kita. Nah, bagaimana akhlak Allah itu? Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nah, pertama, yang kedua, kalau ingin menjadi manusia sakti sebagaimana Allah, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik pada kalian. Allah sudah berbuat baik pada seluruh makhluk. Allah nggak peduli, maka Allah itu mencintai tanpa syarat. Kita manusia selalu bersyarat kepada siapapun. Aku menyayangimu kalau kamu menyayangiku. Aku menolongmu kalau kamu menolongku. Tadi semua. Inilah berarti kita ini tidak akan pernah menjadi manusia sakti kalau konsepnya adalah seperti itu. Maka manusia sakti itu nanti pada saat engkau sudah membalas keburukan dengan kebaikan. Engkau membalas adalah kebencian dengan cinta. Engkau, itulah bagaimana, lihat Nabi Nuh, bagaimana Nabi Soleh, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Nabi Hud, bagaimana baginda Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Ibrahim dan seluruh rasul itu. Itulah sesungguhnya manusia sakti yang selalu adalah bagaimana dia berakhlak, takhallaqu bi akhlaqillah. Karena selama tidak takhallaqu bi akhlaqillah, pada saat kau mencari uang, kau hanya mencari uang. Kau menjadi hamba uang, bukan hamba Allah. Pada saat engkau menjadi abdi negara, engkau bukan abdi Allah. Pada saat engkau menjadi abdi Allah, engkau bekerja untuk negara, tetap engkau abdi Allah. Pada saat engkau mencari uang, tetap engkau adalah abdi Allah. Maka uang akan tunduk padamu. Itulah dalam hadis qudsi Allah bersabda, "Hai dunia, sujudlah kalian semua kepada mereka yang sudah sujud pada diriku. Hai dunia, larilah dari mereka yang sujud pada dirimu." Nah, kebanyakan manusia adalah sujud pada dunia, sujud pada kekuasaan, sujud kepada kekuatan. Tadi semua. Inilah tidak akan pernah menjadi manusia sakti. Tadi semua. Ya, saya pahami ya, sahabat. Jadi biar nggak capek. Jadi abah itu kasihan kepada teman-teman semua yang capek tadi semua ya. Dulu sahabat, sebetulnya di tanah kita, di Pulau Jawa ini, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad itu lahir, jauh di tanah kita ini, di Nusantara ini sudah hebat akhlak itu tadi semua ya. Di dalam saya temukan dalam babad kitab Jawa, dalam babad kitab Sunda tadi semua bahwa akhlak itu sudah dijunjung di Indonesia itu dulu. Maka tadi berbanggalah jadi Muslim Indonesia. Pada saat Arab masih jahiliyah, Indonesia itu udah pada banyak wali di Indonesia. Jangan dipahami ya. Makanya lihat sekarang peninggalannya, apa kata mereka. Jadi ada bahasa nulung kanu butuh. Itu sudah ada dari dulu. Artinya menolong orang yang membutuhkan. Nalang kepada yang susah, membantu pada orang yang susah. Ya. Kemudian ngahudangkeun kanu sare adalah membangunkan jiwa orang yang tidur dari kesadarannya. Sudah ada dari dulu. Noel kanu poho tadi semua adalah mengingatkan pada orang yang lupa. Nyaangan kanu poek menerangi orang yang sedang kegelapan, baik kegelapan urusan agama, kegelapan urusan kehidupan tadi semua. Kemudian mengantar kanu sieun, mengantar kepada orang yang takut tadi semua. Dan yang takut dalam hidup, takut dalam kemiskinan, takut dalam ekonomi, itu sebetulnya jauh sebelum Nabi Muhammad lahir di Indonesia itu. Nolong kanu butuh, nalang kanu susah, noel kanu poho, ngahudangkeun kanu sare, ngahirupkeun kanu maot. Nyaangan kanu poe, nganter kepada yang takut. Nah itu sudah bercokol jauh sebelum mungkin 1700 Hijriah itu sudah ada di Indonesia. Sebelum sebelum bulan Hijriah itu ada dari semua. Indonesia itu adalah tempat budaya. Makanya lihat, kalau Anda paham tentang sejarah, Kerajaan Sriwijaya itu kapan? Kerajaan Majapahit itu kapan? Kerajaan Mataram itu kapan? Itu jauh bahkan sebelum Nabi Muhammad ada. Pahami ya?
Jadi sesungguhnya di budaya di Indonesia ini udah luar biasa dari dulu. Inilah tentang Islam Nusantara yang harus jangan ngelecehkan, ya. Tapi hanya segelintir orang saja yang paham tentang budaya-budaya tadi semua di Indonesia ini, ya. Dan inilah ya. Kemudian ada lagi yang dijadikan moto di dalam pejuang Siliwangi dulu. Silih asih, silih asah, silih asuh, silih wangi. Itunya intinya adalah sama. Itu dalam Al-Quran, watawasau bil haq, watawasau bisob. Quran baru nyusul belakangan. Di sini sudah ada silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Artinya kepada orang itu kita saling ingatkan. Kepada orang itu kita saling bantu. Kepada orang itu saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau silih wangi, saling mengharumkan dari semua. Ya maaf kalau kita sekarang bicara dalil, bicara Quran, tapi saling menjelekkan, saling memfitnah, saling merendahkan dari semua. Ya, apalagi sudah mengatakan yang masuk surga itu hanya orang Islam. Padahal orang Islam ini adalah secara sedunia jumlahnya adalah paling sedikit. Ya, hanya seperberapanya Islam itu sedunia. Udah begitu kata baginda Nabi, Islam itu dibagi 73 golongan. Semuanya kulluhum pinar, hanya satu golongan. Udah sedikit Islamnya, tinggal sedikit lagi tadi semua. Nah inilah pemahaman-pemahaman yang harus kita rubah. Kalau ingin jadi manusia sakti adalah lihatlah seluruhnya. Berarti siapapun dia manusia di alam dunia ini berhak atas surga. Pahami ya? Jangan sakit kalau dikatakan begitu tadi semua. Cobalah mencintai makhluk Allah seluruhnya. Pandanglah makhluk Allah seluruhnya. Biarkan urusan surga dan neraka itu adalah hak Allah. Kita tidak usah menjadi jaksa. Kita usah tidak menjadi hakim. Dan Allah bukannya Allah dalam surat Tin sebaik-baiknya hakim. Tadi semua. Ya. Bukankah tidak cukupkah contoh dalam Al-Quran. Ada manusia yang ahli maksiat di ujungnya adalah surga. Ada manusia ahli ibadah ujungnya neraka. Nggak cukupkah contoh itu pada kita. Artinya surga dan neraka adalah mutlak hak prerogatif Allah. Jadi itulah pahamannya. Jadi syarat yang keempatnya tadi. Manusia sakti harus mampu memandang semua manusia di alam dunia ini punya potensi ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi semua. Tadi tidak ada manusia meminta jadi Cina, tidak ada manusia meminta jadi Kristen, tidak ada yang manusia meminta jadi lahir sebagai Buddha. Mereka terlahir sudah jadi Buddha, mereka terlahir sudah jadi Cina, mereka terlahir sudah jadi Hindu, mereka terlahir. Nah, maukah kita menghukum mereka? Coba, Tuhannya saja yang menyayangi mereka dengan dalil tadi. Walaqad karomna bani Adam. Aku telah memuliakan semuanya. Coba. Kalau Anda ingin sakti, jangan lagi ada penuduhan-penuduhan yang demikian. Ya. Pahami. Kalau tidak begitu Anda. Itulah yang katakan Habib Ali Al-Jupri. Wallah, iman kalian itu masih jauh dari semua. Ya. Tapi kalau Anda masih begitu silakan. Semuanya adalah hak Anda. Tadi semua. Kalau yang Anda anggapan hanya Islam saja yang masuk surga, itu hak Anda. Dan itu pilihan Anda. Berarti Anda tidak akan pernah menjadi manusia sakti. Tidak, karena manusia sakti itu manusia yang bersama Allah. Allah menyayangi mereka, masa engkau membencinya. Ya. Jadi pahamilah ayat Quran dengan benar dan baik, sahabat. Tadi semua ya. Tadi semua. Ayo, kenapa kita nggak rame-rame saja di surga? Kan enak. Tadi bisa ngaliwat bareng. Tadi semua ya. Bisa nongkrong bareng, bisa ngopi bareng di surga. Coba kalau kamu doang yang di surga, pusing, kamu gak ada teman nanti. Tadi semua ya. Jadi orang sakti itu orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Tadi semua ya. Bahkan nanti besok Abah akan live tentang, Abah akan ceritakan perjalanan Abah di Jerman Timur, Jerman Barat, Spanyol, di Swiss, di mana. Kita ini kalah jauh dari mereka. Mereka itu justru orang-orang yang sudah ada dalam surga. Nah, gitu. Kita duduk mereka masuk neraka. Justru mereka ada dalam surga. Aduh, inilah yang kebalik-balik tadi semua. Tadi Agus masih keyakinan gitu. Tahu ngilu di dia Gus. Tadi gitu. Capek kayak ngilu jeung Abah mah. Tadi. Kalau seandainya ada yang bisa prinsip lebih baik dari itu, ya buktikan sendiri. Ternyata orang yang paling banyak mengkafirkan orang lain paling belangsak di dunianya. Tadi semua. Kesini dimusuhin orang, mau pinjam duit nggak dikasih. Oh kamu menganggap saya jelek, menganggap saya kafir, menganggap saya ini tadi semua. Coba kalau kamu bersahabat kepada semua orang, enak kamu itu semua, ya. Bukankah Allah begitu pada mereka? Bukankah Allah menciptakan mereka? Jangankan manusia,
Rabbana khalaqta hadza batil. Apapun yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Pahami ya? Kalau ingin menjadi manusia sakti, kalau tidak, silakan. Dari semua, kau punya anggapan bahwa mereka itu kafir, mereka itu akan masuk neraka, itu anggapanmu. Dari semua ya, bukan anggapan saya. Abah tidak pernah menganggap begitu. Semua orang di dunia ini sama dalam pandangan Allah. Dari semua, Allah sudah mengukuhkannya dengan litahqiq. Walaqad karramna, Allah telah memuliakan, maka Ahok itu al-mukarram. Dari semua, ya. Presiden Amerika al-mukarram. Dari semua. Presiden Cina Xi Jinping al-mukarram. Dari semua. Dari semua, ya, dari semua. Kristen al-mukarram. Dari semua. Maaf, barangkali kalau tidak cocok, ya kalau tidak cocok ya jadi wayahna. Berarti Anda menjadi dirimu yang sekarang ini, yang penuh penderitaan. Dari semua. Karena sering kita adalah menghukum manusia yang Anda tidak mengerti hukumnya. Allah telah memuliakan, Anda menghinakan. Jadi itulah yang harus pahami ya. Jadi orang sakti adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, yang selalu melihat keaiban dan kelemahan dirinya. Itulah orang sakti. Orang sakti itu tidak pernah melihat keaiban orang lain. Jadi semua ya. Kalau dijelekan, dia merasakan sakit dijelekan, dia tidak akan menjelekan. Oh, saya aja sakit dijelekan, nggak apa-apa. Berarti kalau seandainya gimana ya? Kalau orang yang menjelekan itu justru saya baik-baikin. Itulah silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi. Tadi semua. Coba Anda akan rasakan. Coba aja lah pokoknya. Coba. Mulai hari ini coba. Karena kalau tidak dicoba, bagaimana Anda akan tahu? Coba. Pada orang-orang siapapun, makhluk apapun, agama apapun, Anda cintai. Coba. Ya. Cintai karena Allah. Tadi semua. Ya. Insya Allah. Maka justru kau akan merasakan menemukan dampaknya luar biasa. Kebahagiaan. Dan dibukakanlah sama Allah tadi semua. Perkara-perkara. Lihat baginda Nabi Muhammad. Kurang gimana mencontohkan di Madinah. Tadi semua. Menyuapi orang Yahudi buta tadi, Utbah bin Maktum tadi semua. Orang Yahudi udah buta, disuapin 12 tahun. Bagaimana orang Nasrani yang suka ngasih kotoran unta, ya pada saat kurma ajwanya berbuah dikasih separuh panennya tadi semua. Bagaimana orang Majusi yang selalu meludahin, malah pada saat sakit dijenguknya. Coba. Inilah manusia sakti. Jadi kesaktian Nabi Muhammad adalah bukan hanya membelah bulan, bukan berjalan membelah laut tadi semua. Bukan menghidupkan orang mati. Tapi tadi, karena secara fisik beliau dilempar berdarah. Dan beliau terus dicaci, dimaki, dihina. Tetap senyum. Itu manusia sakti. Ayo, kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, mau ngikutin siapa kita? Mau ngikutin Fir'aun. Ini maunya gagah, hebat, sakti, punya pengikut. Ya Fir'aun. Tadi semua. Ini kadang-kadang orang-orang ini kebalik-balik di dunia ini. Ngaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak mau seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja sering lapar diganjal. Kapan kalian pakai batu coba? Yang ada di sini. Ada nggak yang pernah pakai ganjal batu lapar? Nggak ada. Rasul kamu yang agung, yang dicintai oleh Allah, sering diganjal dengan batu. Coba pahami tadi semua. Ini maunya teh. Kalau bisa mah kun payakun, jadi emas, jadi berlian, bisa hiber. Semua. Allahu Akbar. Inilah kebodohan-kebodohan kita yang membuat manusia menderita di alam dunia karena nggak ngerti harusnya seperti apa kita ini. Seperti apa sih Allah merancang kita? Kita disuruh-suruh jadi hamba Allah. Maka Nabi Muhammad pun menjadi hamba Allah. Kalau Rasul kita jadi hamba Allah, masa kita jadi tuannya Allah? Dan kebanyakan dari kita ini sering menjadi tuannya Allah. Allah diatur sekandaknya. Ya Allah, banyakin rezeki, jangan sedikit. Ya Allah, panjangin umur, jangan dipendekin. Ya Allah, dagang harus untung, jangan rugi. Tadi. Ini kacau banget ini doanya. Mana Tuhan, mana hamba. Mana atasan, mana bawahan. Tadi. Nah inilah, akibatnya apa? Karena adabmu itu yang buruk, akibatnya sebaliknya. Coba mulai hari ini. Seperti Nabi Muhammad tadi. Subhanalladzi asra bi abdi. Jadilah hamba. Karena memang kita dirancang menjadi hamba. Hamba Allah. Bukan hamba saya, bukan hamba uang, bukan hamba negara. Kalau jadi hamba negara, tetap hamba Allah. Kalau hamba uang karena bekerja, menjadi nelayan, jadi petani, tetap hamba Allah. Artinya tetap bersama pemilik uang, bukan mencari uang. Tetap mencari pemilik uang, bukan mencari uang. Walaupun engkau bergerak mencari uang, engkau bukan hamba uang.
Inilah konsep-konsep bahagia pada kita ya. Ya orang sakti itu yang selalu melihat kalau sakit dijelekan jangan, kalau sakit dibohongi jangan membohongi ya. Kalau janji nggak ditepati itu merasa sakit, jangan pernah kita juga ingkar janji. Ini semua ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menemukan keburukan kita, bersyukurlah. Kenapa? Kita ini sulit mencari keburukan kita, karena menurut kita ini sempurna menurut kita. Itulah kenapa Umar bin Khattab pada saat orang ada yang menjelekkan dia kasih hadiah. Karena orang yang benci kepada kita itu lebih teliti melihat kekurangan kita. Karena orang yang benci itu selalu melihat kekurangan kita. Sementara kita cinta kepada diri kita sendiri. Yang kita lihat adalah kesempurnaan kita. Kita lupa pada kekurangan kita. Maka kebanyakan manusia begitu ditanya, apa kelemahanmu? Bingung dia. Ini semua. Wah, nggak ada. Saya ini manusia sempurna. Saya udah baik. Nah, itulah. Makanya kenapa orang-orang baik itu suka dijelekkan. Suka kalau ada orang membenci itu suka. Kenapa? Karena orang yang membenci itu selalu terfokus pada keburukan kita. Berarti dia itu akan lebih teliti melihat kekurangan kita. Tadi. Karena orang yang benci itu tidak akan mencari kebaikan kita. Yang dicari adalah keburukan. Maka jangan aneh di dunia ini. Ada ormas. Kalau orang sudah cinta, walaupun sedengnya kayak apapun pemimpinnya, tetap aja cinta. Karena dilihat hanya satu butir kebaikan dari 99% butir keburukannya. Dan sebaliknya. Kalau orang benci itu, dia butakan dari 99% kebaikan orang. Dan hanya dia lihat adalah keburukannya. Maka bagi Abah, saya merasa besar. Saya merasa berjalan dalam kehidupan ini menjadi terasa lebih baik, bahagia hari ini. Karena berjalan dari kebencian orang. Dari penjelekan orang yang tidak pernah kita balas. Justru kita berterima kasih. Haji Asep ini begini. Wah, benar gua begitu. Pasti dia benar. Aku nggak melihatnya. Dia bisa melihatnya. Berarti aku itu begitu. Nah, langsung perbaiki kita. Karena orang yang benci pada kita itu lebih teliti. Karena yang dia lihat sama aja kayak lalat. Kenapa lalat itu kalau terbang cari ke bunga? Walaupun itu kebun bunga, di bawah kebun bunga itu ada maka lalat itu akan berhentinya di Karena orang yang hatinya busuk akan berhenti di tempat yang busuk. Berbeda dengan lebah. Lebah itu walaupun sepanjangnya semuanya ada tempat ada satu pohon bunga, ada yang bersekuntum bunga, dia tetap akan hinggap di bunga itu. Nah itulah kelemahannya kalau orang mencintai, makanya lihat bunga itu, maka tainya nggak kelihatan tadi. Itu makanya tadi mencintailah karena Allah, kalaupun membencilah karena Allah. Tadi semua ini dicontohkan oleh binatang kepada kita, oleh Allah tadi semua. Ya, bagaimana Allah kisahkan tentang lebah, Allah kisahkan tentang binatang disebut lalat. Lalat itu punya sungut, tapi lalat itu tidak pernah sungutnya itu mendeteksi kebaikan. Yang dia lihat bau di semua. Itulah lalat contohnya. Kalau seumpama makhluk adalah malaikat, adalah lebah. Lebah, malaikat itu nggak ngerti keburukan. Tadi semua. Maka yang dia lihat hanya kebaikan saja malaikat itu, seperti hanya lebah. Nah itulah lebah, itulah para malaikat itu. Adapun iblis, makhluk negatif, yang selalu dilihat adalah seperti lalat. Maka dalam lalat itulah ada jin. Maka kenapa penyakit itu pembawanya adalah jin? Lewat apa? Lalat. Maka lalat itu selalu dia buang kotoran di tempat makanan. Tadi semua. Ya. Dan itulah juga kenapa baginda Nabi membolehkan membunuh cicak. Karena lidah cicak itu juga membawa kotoran dari makanan-makanan itu semua ya. Jadi pahami ya sahabat. Jadi inilah ciri orang-orang yang berhasil kepada mereka adalah diantaranya adalah mereka-mereka yang sakti itu adalah yang mampu, dia adalah menggunakan segala potensi yang ada, hinaan, cacian, makian, fitnah, menjadikan potensi untuk dia memperbaiki diri. Karena percayalah, orang yang melihat segala keburukan kita, karena dia benci pada kita, dia lebih teliti melihat kekurangan kita. Tapi dari orang-orang yang mencintai kita, tadi seumpama lebah yang berhenti dari sekuntum bunga di kebun tai. Nah, gitu tadi. Nah, dia tuh waduh ini guru saya hebat. Ya nggak lihat segala keburukannya. Nah, inilah pahami ya pada kita semua.
Makanya itulah yang harus kita lihat ya. Jadi kalau kita sakit dicubit, jangan mau nyubit. Kalau kita ditipu itu nggak suka, jangan nipu. Dari semua. Kalau kita janji dengan orang itu harus nunggu, kita nggak suka. Kalau kita janji dengan orang, jangan sampai orang nunggu. Nah, ini alak-alak ini kalau kita ingin menjadi manusia sakti. Coba lakukan hal demikian. Jajal 40 hari kalau bisa. Syukur kalau Anda terus, maka rasakan keajaibannya. Bukan wirid tertentu, Anda wirid semalam suntuk. Tadi semua. Justru inilah bagaimana mentajalikan akhlak Allah pada diri. Takhallaku bi akhlakillah. Tadi semua. Bukankah tadi? Bukan pemilik Lailatul Qadar, engkau lah pemilik Lailatul Qadar. Engkau tidak butuh Lailatul Qadar karena engkau adalah pemilik Lailatul Qadar. Tadi, ya. Engkau tidak usah mencari surga. Engkaulah surga itu. Engkaulah pemilik surga. Engkau bersama pemilik surga. Apa engkau masih butuh dengan surga? Engkaulah pemilik pahala. Apakah engkau mau cari pahala? Pahala itulah engkau sendirilah pahala itu. Ajron adhima. Mau pergi haji bukan pahalanya, tapi yang punya pahala. Mau pergi sodako yang bukan pahalanya, tapi yang punya pahalanya itu. Hebat nggak? Inilah konsep yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Dan inilah konsep yang dicontohkan oleh para anbiya di dalam Al-Quran. Dan diperbuat oleh para aulia Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi coba Anda kisah baca bagaimana para wali songo dengan orang-orang Cina di Indonesia. Luar biasa. Ya. Jadi inilah yang sekarang jadi kebalik. Orang Islam suruh membenci Cina. Dari mana dalilnya? Itu. Dari semua. Ya. Dan karena kita bodoh ngikut aja lagi. Itu tadi semua. Ya. Ini yang pahami ya. Jadi ciri orang-orang sakti itu adalah. Jadi orang sakti sayang pada semua makhluk dan alam. Senang menanam daripada menebang. Lebih suka memelihara daripada merusak. Tadi semua. Ya. Lebih senang dengan menyatukan daripada memisahkan. Itu orang sakti. Ini semua. Ya. Karena tidak sedikit ada orang senang memisahkan. Setelah dipisahkan dikawin sama dia. Nah ini bukan orang sakti itu. Tadi semua. Ada orang ngeluh kepada kamu perempuan. Kata kamu udah cerai aja sama suami kamu. Habis itu kawin sama kamu. Itu bukan orang sakti itu. Tadi semua. Ini bahaya nih kayak begitu ya. Jadi lebih senang menahan diri daripada membalas perbuatan buruk orang lain. Ya. Bahkan sebaliknya membalas adalah keburukan orang dengan kebaikan. Itulah orang sakti. Dari sahabat. Coba lakukan 40 hari saja. Dan saya bisa katakan kepada Anda akan merasakan dampak luar biasa. Pada saat Anda menjadi hamba Allah tadi semua. Pada saat Allah sudah tajali padamu, maka engkau bukan hamba uang, tapi uang menjadi hambamu tadi semua. Kenapa? Karena engkau bersama pemilik uang tadi semua. Luar biasa. Itulah yang kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu, bahkan sebelum kamu berbuat baik pada Allah. Nah, kita pun begitu. Ayo latih. Mulai besok catat orang-orang yang benci pada kita, doakan dia. Kalau bisa kita kirimkan makanan dia. Kirimkan parcel tahun baru pada dia. Ucapkan selamat pada dia, doakan dia. Dulukan orang-orang yang membencimu itu adalah dengan kata maaf, dengan kata cinta. Ini baru kau itu adalah manusia sakti kalau begitu. Tadi kayak Nabi Muhammad, kayak nabi-nabi yang lain semua. Kan begitu. Kisahnya itu adalah menderita. Maka orang-orang yang baik di alam dunia ini pasti dari semua. Maka di alam dunia ini kalau Anda ingin menjadi manusia sakti, jangan ingin dihormati orang lain. Tadi, jangan menunggu hargaan orang lain, jangan mau dihormati orang lain, jangan takut diinjak orang lain. Nah itulah, maka Abah dari dulu nggak peduli orang injak. Bahkan Abah izinkan semua jemaah injak kepala Abah setiap pulang. Kalau sebelum pulang, injaklah kepala saya satu orang satu-satu. Untuk apa? Biar kepala ini tidak merasa besar. Nah, itulah, belajar jadi orang sakti kita semua. Orang sakti bukan sebaliknya. Tadi semua. Ya, inilah yang dipahami ya. Ini yang pada kita.